Ingat saudara-saudara kita, apakah itu di Palestina, apakah itu di Rohingya, apakah itu di Myanmar Rohingya, apakah itu sekarang di China yang minoritas mereka dan dibantai dan disisa oleh para pengusaha balik. Sedangkan kita di sini, kita hidup mayoritas Islam, kita hidup sedikit Cina-Cina di sini, tapi kita tidak membantai Cina-Cina di sini, tidak berikan sesuai dengan manfaat dari Islam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita iringkan dengan selawat dan salam haribaan yang sangat-sangat mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga selawat dan salam ini kita bacakan kepada keluarga Rasul, para sahabatnya, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta kepada para ulama yang muktabar. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini sangat singkat dan hidup ini terasa sangat cepat. Tidak lama lagi tahun 2019 Masehi akan digantikan oleh tahun 2020 Masehi, dan tidak ada siapapun di muka bumi ini yang mampu mengatasi perjalanan waktu itu. Dan tidak ada seseorang pun atau makhluk manapun yang mampu menghindari dari maut. Maka sangat terasalah bagi kita yang sudah berumur lanjut, misalnya apakah 40 tahun, 50 tahun, apalagi 70 dan 80 tahun. Walaupun kita tanyakan sama orang-orang tua kita itu yang sudah berumur lanjut, insya Allah kemungkinan besar mereka akan mengatakan hidup ini tidak terasa dan begitu cepat. Seolah-olah umur yang 10 tahun dulu mereka alami loncat ke 80 atau 75 tahun itu tidak terasa begitu cepat. Apalagi kalau seandainya kita nanti termasuk ke dalam orang-orang yang lalai misalnya, dalam jangka 80 tahun itu kalau kita lalai, tentunya kita tidak dapat isi dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang terbaik buat kita, yang juga sudah jelas ditunggu kita oleh neraka atau surga. Kita belum tahu pasti. Walaupun terkadang ada kadang-kadang kita terlalu menganggap diri terlalu suci misalnya, sehingga sering merupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Padahal itu belum ada rekomendasi dari Allah untuk kita. Apakah kita akan memasuki surga, atau bahkan yang terlihat begitu taat, yang terlihat salatnya selalu berdiri di saf depan misalnya, yang sudah yakin dia akan masuk surga, belum tentu juga mungkin dia akan ditempatkan di dalam neraka. Apalagi kita tahu bahwa banyak manusia juga sudah tahu jalan-jalan menuju surga itu adalah jalan-jalan yang sangat banyak tidak disukai oleh manusia. Manusia banyak tidak suka dengan jalan itu. Ya walaupun dia tahu dia akan
Misalnya untuk bangun jam 3 atau jam 2 malam, untuk tahajud, untuk berdialog khusus dengan Allah, yang orang-orang lain sedang tidur dengan nyenyak, bahkan mimpi indahnya, tidur begitu lezat, tapi hamba itu bangun untuk bangun jam 2, jam 3 malam. Itu tidak mudah. Sebagian kecil mungkin kita dapat melakukannya, sedangkan keinginan masuk surga sebagian besar, bahkan semua kita ingin masuk surga. Tapi hanya sebagian kecil yang dapat melakukan bangun jam 3 malam untuk tahajud, berdekatan diri dengan Allah. Logika saja kita lihat, ketika kita mau dibantu oleh seseorang yang hebat, apakah itu pengusaha, apakah itu pengacara, apakah itu dokter, apakah itu pemerintah atau polisi, ketika kita ingin dibantu oleh orang-orang itu, tentunya pendekatan harus ada. Mereka sudah harus kenal dulu sama kita. Siapa kita? Flow dan buku kalaya dengan tempat kulit-kulitnya atau mana? Dan tiba-tiba kita ada bantuan, bahkan punya urun hukuman. Kalau dia tahu dia malu itu, tiba-tiba datang minta bantuan, mungkin dia nggak datang. Ini secara lahiriah kita lihat. Sering kalau kita mau sukses atau dibantu oleh siapa, kemungkinan besar kemampuan dan pendekatan itu lebih bagus. Maka ada kita ketika kita mengharapkan nikmat Allah, yang walaupun sampai sekarang kita tidak dapat menghitung nikmat Allah, wa innahu nikmat Allah la tuhsuha, begitu lengkap dan sempurna diberikan kehebatan tubuh kita, bahkan hidupkan kita sampai dengan detik ini oleh Allah. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi kita mengharap nantinya bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah, yang seperti tadi sudah sampaikan. Karena kita takut apapun yang kita lakukan sekarang di sini belum tentu dan belum ada satu rekomendasi pun dari Allah untuk kita dapat memasuki surga. Oleh karena itu, jalan-jalan yang tidak disukai oleh manusia, sebagian besar manusia, apakah kita akan lolos dari sebagian itu untuk menyukai bangun jam 3, jam 2 demi untuk pendekatan diri kepada Allah melalui tahajud, zikir, dan juga hal-hal lain. Sedekah juga sesuatu hal yang tidak disukai oleh manusia, karena banyak orang yang menganggap bahwa dengan bersedekah itu adalah sudah membuang-buang uang. Uangnya sudah hilang karena tidak dibelanjakan secara duniawi menurut sebagian orang, sehingga terkesan sangat berat dan susah untuk dilakukan, dan bahkan mencari-cari. Saya tidak perlu memberikan sedekah sebelum saya kaya, dan setelah kaya juga begitu. Namun alangkah indah dalam keadaan miskin pun, dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan serba kekurangan, alangkah indah kita bersedekah menurut kemampuan yang kita lakukan. Paling kurang berdoa untuk sahabat kita, ya Allah, di pagi yang cerah ini, ketika saya membukakan mata saya, ternyata saya masih Allah berikan kehidupan buat saya masih bernafas, masih bisa bernafas, kaki masih bisa bergerak, tidak terkena stroke, dan juga masih bisa bangun untuk menuju ke masjid. Ya Allah, tolonglah sahabat-sahabat saya yang lain, berikan kemudahan, kesehatan, ketentukan, dan semua taat kami kepada Ya Allah. Tolonglah Ya Allah. Itu saja sudah merupakan sedekah. Walaupun kita tidak mampu untuk memberikan uang walaupun Rp5.000, karena untuk memberikan Rp5.000 jangankan itu, makan saja belum tentu ada mungkin bagi kita yang sangat membutuhkan itu. Ini juga terasa berat, dan ini merupakan jalan-jalan menuju surga.
Tapi kalau jalan menuju ke neraka, ini sangat banyak disukai orang, sangat banyak diinginkan oleh orang. Orang suka ke jalan itu, walaupun dia takut dia untuk dalam neraka. Cukup jelas, karena ada kemungkinan resiko neraka walaupun dalam takalan tapi infokanlah. Ya kan? Namun cara untuk menuju ke jalan itu justru memang kita tetap suka dengan jalan itu. Ketika diajak untuk berzina, suka. Diajak untuk melakukan fitnah terhadap orang lain secara berkelompok, supaya orang itu terkena fitnah dengan ramai-ramai kita fitnah, kita jatuhkan dia, itu enak. Untuk mendapatkan harta-harta yang haram dengan cara mudah, Kiro kerja untuk membangun rumah harga 5M dengan BU katanya, maka banyak yang terlibat narkoba saja. Jalan-jalan menuju neraka enak, tapi kita takut ke sana, tapi kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke dalam itu? Karena seperti awal kita sampaikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, kamu tidak dapat menundanya sedikit. Jadi terakhir, jempat nanti itu yang dijawab di awal ada kemungkinan di terakhir. Ada pun di robi, ada kemungkinan. Satu detik menentukan ada layak takdiruna saat walayat takdirun atau dia berbagai Israel kata dengan beribadah zikir dan berjih ada kata-kata ketentuan. Nah, ketika kematian itu datang dan kematian itu bukanlah hak kita, kita tidak punya hak walaupun kita dalam keadaan muda atau tua, kita dalam keadaan kuat atau lemah, kita dalam keadaan sangat hebat atau tidak hebat, kita sedang menjadi pimpinan, pemimpin dan sebagainya, atau kita menjadi rakyat biasa. Kematian itu tidak punya hak untuk kita tentukan. Kematian itu akan datang dengan sendirinya tanpa harus kita izin kepada kita. Maka kita jangan pernah berpikir bahwa kubur itu hanya disediakan untuk para orang-orang yang sudah sangat tua. Karena tidak sedikit kenyataan dan data kita lihat, kubur itu banyak juga dimasuki oleh anak-anak baik, oleh anak-anak yang masih kecil, oleh anak-anak muda. Dan kita jangan juga beranggapan bahwa kubur itu hanya untuk orang-orang yang lemah disediakan. Kenyataannya, orang yang begitu kuat dan hebat bisa mati tiba-tiba, dan banyak yang sudah menjadi penghuni kubur itu. Apalagi dengan yang lemah. Begitu juga, jangan menganggap bahwa kubur itu hanya dihuni oleh orang-orang miskin yang tidak punya uang untuk berobat. Jangankan untuk berobat berbeda atau Malaysia misalnya, apalagi ke Amerika, Perancis dan sebagainya, untuk berobat di Aceh dan tidak sampai. Tetapi kita harus tahu bahwa bagaimanapun miskinnya kita, belum tentu kita mati gara-gara tidak punya uang. Belum tentu kita mati gara-gara kita tidak sempat berobat ke dokter ahli, ke pakar dan hebat. Sekalipun kita sangat kaya dan hebat, sekalipun pengobatannya sangat super modern, seperti di Amerika dan tempat-tempat lain yang sangat canggih, yang seolah-olah mampu menangkal kedatangannya Israel. Namun manusia bagaimanapun di muka bumi ini dan alat bagaimanapun yang sudah ditemukan sekarang ini, belum ada satu pun yang dapat mencegah maut. Bahkan jangankan itu, belum ada satu alat canggih sekalipun yang mampu berubah umur sudah 100 tahun menjadi 10 tahun depan. Walaupun dibuat awal muda, tapi menderbit dalamnya, kerangka semuanya, jangankan untuk diketahui secara ini. Dilihat saja secara deteksi dengan alat, kita sudah diketahui bahwa umur kita sekarang ini sudah pada posisi ini. Artinya apa? Miskin dan kaya bukan menjadi urusan dalam masalah kematian. Banyak
kubur-kubur juga diisi oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang banyak, punya harta luar biasa. Tapi Allah sudah mencabut nyawa-nyawanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin kaum muslimin, seperti ayat yang sudah kita bacakan, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, cobalah kamu lihat, kamu pikir, kamu dibuka, kamu analisis bahkan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kamu siapkan untuk pertemuan dengan Allah? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghindari dari neraka kamu? Apa yang sudah kamu siapkan menuju kubur Allah? Yang di situ ada hewan-hewan melata yang sangat mengerikan, ada unta, ada ular, ada berbagai binatang yang lain yang siap untuk membasmi kita, yang siap untuk makan tubuh kita, yang siap juga bahkan untuk menghancurkan tulang-tulang kita. Kira-kira apa yang sudah kamu persiapkan? Atau bahkan sampai dengan saat ini kamu sering malah melakukan fitnah terhadap orang lain, kamu sering melakukan dosa, bahkan kamu tidak cinta terhadap saudara-saudara seiman, seolah-olah ketika mereka dibantai seperti di Cina berikut, kita seolah-olah pura-pura tidak tahu. Kita seolah-olah menutup telinga dan mata kita, bahkan sudah menutup perasaan kita, seolah-olah itu biarlah merupakan penderitaan mereka, yang mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah pen menurut informasi media sosial kita baca. Kita isi perempuannya disimpan di rumahnya, kemudian dikawini oleh kafir-kafir Cina, sementara dia sedang muslim bangsa Aigur dibunuh, disiksa, ditembak, dan ini sudah berlepas sekali informasinya. Tidak hanya dari medsos yang rahasia seperti ini, bahkan sudah banyak masuk ke medsos yang sangat umum. Yang ini sebenarnya tidak pantas lagi untuk ditutup telinga dan mata kita, apalagi perasaan kita. Minimal yang harus kita lakukan selalu meneteskan air mata tahajud di depan Allah, berdoa supaya keluarga, saudara-saudara kita yang seiman dapat hidup normal kembali, sejahtera kembali, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kurang, adakah kita lakukan itu? Justru mungkin kita sedang lalainya dengan menonton darah dan air mata mereka dan anak-anak perempuan mereka diperkosa. Kita yang suka melihat di media massa bagaimana umat Islam di sana diinjak-injak, belum lagi dirwanya dan lain-lain. Kita hanya sangat ingin nonton saja, tidak ada perasaan kita, bahkan kita asing lalai ini, hanya memfitnah orang lain, hanya memfitnah saudara kita yang seiman. Ketika saudara kita mendapat keberkahan dari Allah, mendapat harta atau kekayaan, mendapat sedikit jabatan yang diberikan oleh Allah, kita tidak suka, kita memfitnah, kepingin menjatuhkan, apalagi untuk menjatuhkan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang Islam. Ini ada kaum muslimin yang sangat mulia. Ada gerakan-gerakan bahkan untuk menghancurkan organisasi itu. Ada gerakan-gerakan yang untuk mendiskreditkan ulama, menghina ulama, membuat ulama, memisahkan ulama dari masyarakat. Bahkan ada gerakan-gerakan yang disetel untuk memfitnah ulama, sehingga ketika kita mencium dan mendengar serta membaca hal-hal tersebut, kita pun terkadang terlena, terkadang mengiyakan bahwa ulama itu memang benar, dia memang jahat, salah, padahal belum tentu. Paling bagus daripada kita mengiyakan, kita diam, tidak doakan dalam proses hukum yang berjalan, tidak mengiyakan apalagi ulama kita. Sekarang sedang disetel untuk menghancurkan para ulama, dan disetel untuk menghancurkan para organisasi Islam. Maka tegakkanlah, sadarlah kita, apalagi umur kita tidak lama. Buatlah ukuran Islamiyah yang begitu kuat, yang begitu hebat. Maka syariat Islam ini harus tetap tegak, walaupun orang-orang yang lain ada yang membencinya karena menganggap seolah-olah syariat Islam ini adalah tidak baik. Padahal dengan syariat Islam hidup itu menjadi indah, menjadi lebih bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin, kalau terus dalam fitnah, kalau terus kita dalam hal menjelek-jelekan sahabat-sahabat kita,
dan kita tidak mau tahu dengan pembantaian yang dilakukan, dan juga kita tidak mau tahu di depan ini ada lagi maksiat nantinya. Apakah maksiat dengan datangnya Natal dan tahun baru? Apakah kita tidak menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan? Karena kita punya diri kita sendiri, punya anak-anak kita, keluarga kita. Apakah anak kita nanti terlibat dalam mengucapkan kata yang diharamkan oleh Allah, yang sudah difatwakan oleh para ulama, haram mengucapkan selamat Natal itu? Tapi jangan dipoles dan dipelintir, seolah-olah itu dulu tidak bisa, sekarang sudah bisa. Sampai dengan hari ini mengucapkan itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena maknanya selamat lahirnya anak Tuhan, sedangkan Allah itu tidak punya anak. Apalagi nantinya merayakan tahun baru. Dalam perayaan tahun baru ini, para ulama dan musbidah juga sudah sepakat menandatangani untuk tidak dirayakan oleh umat Islam. Umat Islam tidak perlu membatalkan petasan-petasan. Umat Islam tidak perlu menunggu pukul 00 untuk bersorak-sorai. Umat Islam jangan biarkan anak-anak yang terlibat dalam hal itu. Maka jangan salahkan nanti para penguasa, para pemimpin Islam ketika menangkap anak-anak seperti itu nantinya. Maka janganlah besarkan yang tidak perlu dibesarkan, janganlah merayakan yang tidak perlu dirayakan. Apalagi Rasul dalam konsep umumnya juga mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka ini, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Wa la taqfu ma laysa laka bihi. Dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu punya ilmu pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan bahkan hati itu akan diminta bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah ragu di dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan syariat Islam, dalam menegakkan apa yang harus kita jalankan, dan jangan takut kita untuk menekan kemungkaran. Ingat saudara-saudara kita, apakah itu di Palestina, apakah itu di Rohingya, apakah itu di Myanmar Rohingya, apakah itu sekarang ibu-ibu Cina yang minoritas mereka dan dibantai dan disisa oleh para penguasa balik. Sedangkan kita di sini, kita hidup mayoritas Islam, kita hidup sedikit Cina-Cina di sini, tapi kita tidak membantai Cina-Cina di sini, tidak berikan sesuai dengan rahmatan Islam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika minoritas itu dikatakan muslim, mereka nikmati kebahagiaan dunia mereka. Sementara ketika minoritas tidak muslim, dia dibantai oleh orang-orang lain. Dan ini menjadi pemikiran, perhatian analisa kita semua. Jangan duduk diam dan tidur. Maka inilah pertama kita supaya Islam ke depan ini jauh kembali lebih berwibawa sebagaimana di awal-awal lahirnya sampai masa kejayaannya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi wasata li'ibadihi mawa'ila lisanihi wa imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyraful bari wal subhari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم
خلقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق